Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus melindungi dan memimpin kami dan membawa kami ke dalam kelancaran, damai sejahtera, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan maupun kami melayani Tuhan dengan doa, maka Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini masuk dalam doa malam hari ini. Nah, kita mau melanjutkan doa malam kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan lebih dahulu. Dan saudara-saudara, kali ini saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Hadirahayu di Jakarta. Halo Bu Sri Hadirahayu di Jakarta. Saya minta maaf kemarin mungkin agak salah menyebut nama ya. Jadi yang betul setelah saya melihat catatan yang betul ya. Jadi kemarin saya tinggal membaca catatan aja, disebutkan agak salah menyebut nama. Ibu Sri Hadirahayu di Jakarta yang menanyakan begini. Suami istri menikah secara non-Kristiani sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bagaimana keabsahan pernikahannya? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, ini suami istri menikah secara non-Kristiani sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bagaimana keabsahan pernikahannya? Nah, kemarin sudah kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan berbicara di Perjanjian Lama melalui hukum Taurat, bahwa kalau di hukum Taurat, sekali lagi ini Perjanjian Lama. Dan saya di bagian pertama kemarin menjawab itu part 1, jadi pendapat pertama. Dalam menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendapat saudara ya. Nah, pendapat pertama itu mengatakan bahwa bahkan kalau di Perjanjian Lama di lingkungan umat Tuhan waktu itu, saudara-saudara sekalian, keturunan Abraham, itu pernikahan ya memang harus diberkati, seperti itu. Kalau tidak diberkati secara resmi, bahkan anak-anak yang dilahirkan disebut anak haram. Kemarin sudah kita baca ayatnya ya. Nah, itu pendapat pertama. Dan sampai sekarang masih ada kalangan tertentu. Saya menyebut tidak semua orang beriman ikut pendapat pertama itu. Tapi masih ada kalangan tertentu yang berpegang pada prinsip itu. Sebetulnya kalau ditinjau dari hukum Taurat, tidak begitu salah. Karena
Ya memang pernikahan itu harus diberkati, ya karena pada awalnya sejarahnya pernikahan yang memberkati adalah Tuhan sendiri. Kemarin sudah kita renungkan hal itu ya, sehingga diharapkan umat Tuhan sampai hari ini masih tetap menghargai yang namanya momen mempelai atau pemberkatan pernikahan. Saudara, ini kalau dibicarakan sekali lagi sebetulnya cukup panjang. Kalau didiskusikan, kalau Bu Sri Hadi Rahayu mempertanyakan lagi, boleh nanti silahkan ya. Tapi saya akan menjawab sekarang pendapat yang kedua. Ya. Nah, pendapat yang kedua ini tetap yang namanya pemberkatan nikah atau didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau zaman sekarang ya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu penting, tetap dianggap penting, bahkan lebih penting lagi sekarang ya juga. Tetapi mengacu pada ayat-ayat di Perjanjian Baru, ada firman Tuhan yang bunyinya begini. 1 Korintus pasal 7 ayat 14. Saudara nanti kalau membaca mulai ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 1 itu, sebetulnya ini judulnya tentang perkawinan. Jadi nanti firman Tuhan ini membicarakan tentang perkawinan, perceraian, kemudian bagaimana di situ disinggung juga tugas suami, tugas istri, dan seterusnya. Nah makanya sekali lagi saya peduli terhadap perkawinan secara Kristiani. Makanya oleh anugerah Tuhan, akhirnya saya disuruh mengajar mata kuliah perkawinan dan rumah tangga Kristen. Sehingga saya semakin mendalami dan sampai hari ini juga ya oleh anugerah Tuhan dibutuhkan para sahabat begitulah ya. Nah, makanya saya boleh mengatakan bahwa kalau berbicara masalah satu ini tidak bisa dalam waktu singkat. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan lanjut dan seterusnya. Tetapi mengacu kepada pertanyaan dari Ibu Sri Hadi Rahayu, di 1 Korintus pasal 7 pada ayat yang ke-14 itu ada pernyataan firman Tuhan yang begini. Dengarkan firman Tuhan ini. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, sampai di situ. Seharusnya memang dibaca mulai dari atas ya. Jadi sekali lagi tadi di sini dinyatakan, ini mengisahkan, saya jelaskan saja. Di dalam bagian ini, kalau ada seorang yang tidak seiman, kemudian menikah dengan seorang seiman. Ya, jadi seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian menikah dengan orang yang non-Kristiani, seperti itu. Ya, ini di Perjanjian Baru ya. Pertanyaannya adalah, menikahnya itu dengan cara apapun, ya apalagi kalau diberkati secara Kristiani ya. Tapi kalaupun tidak diberkati secara Kristiani, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa tergantung dari sikap yang seiman. Contohnya begini contohnya. Seorang suami Kristiani lalu menikah dengan seorang istri yang istrinya non-Kristiani. Nah, menikahnya secara non-Kristiani. Tapi mereka itu menjadi satu loh. Dan kita ingat bahwa di Perjanjian Lama kemarin dulu sudah kita teliti juga dan bahkan dimantapkan juga di Perjanjian Baru bahwa sebetulnya yang disebut perkawinan atau pernikahan itu identik dengan kawin. Jadi kalau seseorang sudah kawin dengan orang lain walaupun dia belum melakukan upacara pernikahan, harus bisa membedakan ini. Mereka sebetulnya sudah suami istri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini suami istri ini tadi yang kita ceritakan terakhir ini, suaminya Kristiani, tapi istrinya non-Kristiani. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa
istri yang non-Kristiani itu dikuduskan oleh suaminya. Ini saya teliti dalam terjemahan-terjemahan lain, ternyata juga semakin menjelaskan. Karena nanti ada salah satu terjemahan, ini kan kita bisa membandingkan sekarang terjemahan bahasa Indonesia ini saja ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada terjemahan yang mudah dimengerti, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu yang bahasa Indonesia saja. Belum lagi kalau dibandingkan dengan yang bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa Inggris dan bahasa aslinya dan seterusnya. Di dalam terjemahan lain disebutkan bahwa istri yang tidak Kristen itu, yang tidak seiman itu, di situ diteruskan, istri yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suaminya yang seiman. Makanya ayat ini menegaskan, berkata bahwa kalau seorang Kristiani menikah dengan pasangannya yang non-Kristiani, pasangan yang non-Kristiani itu dikuduskan oleh suaminya atau oleh salah satu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bahkan di frasa berikutnya dijelaskan bahwa kalau tidak demikian maka anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak haram, dikatakan semacam itu. Tetapi tidak begitu. Sekarang di Perjanjian Baru, anak-anak yang dilahirkan disebutkan adalah anak-anak kudus. Nah, jadi secara fakta sekarang kita juga bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama penanya, yaitu Ibu Sri Hadi Rahayu, di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini saya sebut ini pendapat yang kedua. Di dalam Perjanjian Baru itu bisa disebut kasarannya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan cara-cara, syarat-syarat untuk masuk surga, itu dipermudah. Dipermudah dengan apa? Dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang ini intinya adalah, kalau seseorang beriman dan dia hidup sesuai dengan imannya sebagai murid Kristus, masuk surga itu tidak sulit. Gitulah, gampangannya seperti itu. Nah, hanya jangan barang yang mudah, atau bisa diistilahkan dengan lain, barang yang kelihatannya murah itu dianggap murahan. Bukan begitu. Keadilan Tuhan juga tetap, saudara. Jadi kalau kita terapkan dalam hal ini, katakanlah misalnya sekarang ini kan ayat firman Tuhan ini menyatakan begini, kalau ada seseorang yang Kristiani kemudian menikah dengan non-Kristiani, maka yang non-Kristiani ini dikuduskan oleh pasangannya yang Kristiani itu. Dan anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak kudus. Jelas? Ya, jadi jangan khawatir. Yang melakukan semacam ini, juga penanya, itu jangan khawatir bahwa, wah saya berarti nikah saya enggak sah ini. Lalu anak-anak saya anak haram, bukan begitu. Ayatnya cukup jelas ini kan. Tapi jangan kemudian kebablasan, yaitu yang sering terjadi malahan. Kita ini umat Tuhan karena begitu dimanja oleh Tuhan dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang tadinya haram, kemudian tidak haram lagi, lalu akhirnya justru menjadi kontraproduktif. Lalu banyak orang yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus hidupnya sembarangan. Saya tadi pakai istilah, mari kita kalau sudah dikaruniai sesuatu yang murah, itu bukan murahan. Ya, kalau barang yang mahal itu biasanya kan sulit didapat. Tapi kalau yang ini murah, ini gampang didapat, tapi bukan murahan. Alasannya kenapa? Karena keadilan Tuhan juga tetap loh. Keadilan Tuhan juga tetap. Contohnya apa? Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul itu. Ananias dan Safira itu hanya dosa kecil menurut kita. Dosa yang sangat kecil. Tapi begitu dia tidak bertobat, bahkan di hadapan Rasul Petrus mengakui dengan tegas, masih dalam tanda petik, dia dengan tegas membela dosanya lah, seperti itu ya. Jadi itu kan dikatakan di sana mendustai Roh Kudus. Apa yang didapat?
Ananias dan Safira tewas seketika. Nah, sehingga kalau kita sekarang mengacu kepada ayat-ayat ini, saya boleh mengatakan begini, saudara. Kita yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam perjanjian baru, itu tidak seketat hukum Taurat di perjanjian lama. Jadi kalau ada kalangan tertentu, bahkan yang saya tahu kalangan non-Kristiani, itu ketat sekali, masih punya istilah ada namanya anak haram. Kalau di perjanjian baru itu anak haram hanya disebut sekali di situ, tetapi di situ justru menjelaskan walaupun seorang Kristiani menikah dengan non-Kristiani, kalau yang non-Kristiani itu mau hidup rukun dan serumah dengan yang Kristiani, maka yang non-Kristiani ini dikuduskan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari pasangannya itu. Dan anak-anak yang dilahirkan tidak disebut anak haram, tetapi mereka tetap anak-anak kudus. Pada akhirnya kalau saya boleh mengatakan prakteknya yang kita lihat di sekitar hidup kita kan juga begitu. Jadi kasih karunia atau kita yang hidup dalam perjanjian baru, saya ulangi lagi, kita ini sekarang hidup di zaman kasih karunia. Kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus Kristus dengan penyelesaian karyanya di kayu salib itu begitu luar biasa, besar, ya. Tetapi kita tidak boleh memandang ringan hal itu. Yang memandang ringan hal itu walaupun di perjanjian baru tetap menerima sanksi dari Tuhan. Contohnya Ananias dan Safira. Tetapi kasih Tuhan itu luar biasa. Buktinya sekarang kadang-kadang saya menjumpai ada orang Kristiani yang hidupnya ya agak-agak sembarangan seperti itu. Salah satu contohnya begini, ada orang sudah punya suami, sudah punya istri, tapi juga punya anak lagi dengan orang lain di luar nikah. Pertanyaannya, itu anak yang di luar nikah itu bisa masuk surga enggak? Saya jawab, bisa. Tergantung dari imannya kan? Nah, begitu. Jadi ini 1 Korintus pasal 7 ayat 14 ini juga iman dari yang bersangkutan itu dominan fungsinya. Contohnya begini, tadi saya contohkan ada seorang suami yang contoh aja tadinya hidupnya faktor keimanannya belum sungguh-sungguh begitu ya. Lalu dia menikah dengan seorang wanita, istrinya non-Kristiani. Nah, lalu istrinya ini tetap non-Kristiani, tapi mau hidup bersama dengan suaminya. Ini sangat tergantung dari iman sang suami. Kalau sang suami ini imannya adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dia fundamentalismenya bisa diandalkan, maka dikatakan istrinya itu dikuduskan oleh suaminya. Dan saya punya keyakinan kalau suaminya itu sungguh-sungguh, nanti pada perkembangan waktu, itu si istri ini mau tidak mau juga menerima keselamatan. Sungguh-sungguh loh, yang sungguh-sungguh loh. Kecuali, nah tadi makanya saya katakan bahwa ini sangat tergantung dari kehidupan keimanan kita. Si suami juga hidupnya sembarangan, KTP-nya saja yang Kristen. Tapi kemudian hidupnya juga ya jatuh dosa ya, bukan hanya jatuh dosa, hidup dalam dosa. Nah kalau semacam itu ya sebetulnya si suami ini bukan murid Yesus. Kalau bukan murid Yesus, sudah beda lagi aturannya. Kan seperti itu. Itu loh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang namanya sungguh-sungguh itu juga tercermin di dalam kehidupan kita setiap hari, maka yang non seiman itu dikuduskan oleh pasangannya yang seiman. Puji Tuhan, dalam perjanjian baru ada ayat yang memberikan kelonggaran kepada kita semacam ini. Nah, jadi faktor keimanan juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi mari kita yang penting sekarang, kalau ada saudara yang pernikahannya Anda masih meragukan, kayak kemarin saya jelaskan itu, saya dulu sebelum menjadi orang Kristiani, menikah non-Kristiani, sekarang pengen diberkati, ya silahkan aja diberkati. Hubungi gembala sidang setempat, gembala jemaat setempat. Kalau sulit menghubungi, silahkan hubungi kami, nanti
bisa dibicarakan ya, yang seperti itu. Lalu kalau ada yang tadi seperti pertanyaan Ibu Sri Hadi Rahayu, wah ini belum sempat diberkati tapi pasangannya sudah dipanggil Tuhan, jangan kecil hati, jangan khawatir. Karena firman Tuhan berkata, anak-anak yang dilahirkan bukan anak-anak haram. Begitu. Dan bahkan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh pasangannya yang seiman. Nah, saya menafsirkan istilah dikuduskan ini bukan berarti orang itu kemudian bisa masuk surga. Kalau menurut saya begitu. Saya menerimanya seperti itu. Suami Kristiani, punya istri tidak Kristiani. Lalu 1 Korintus 7 ayat 14 ini apakah dalam satu rumah itu cukup satu orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang lain mengikut gitu, nanti kalau mati masuk surga semua? Bukan begitu. Tetapi istilah dikuduskan itu hanya berlaku buat hubungan dalam kekeluargaan itu. Sehingga anak-anak yang dilahirkan itu anak-anak yang sebetulnya kudus di hadapan Tuhan. Nah, untuk berikutnya tergantung dari iman masing-masing pribadi. Kalau anak itu nantinya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, malah hidup menjadi penjahat, ya sudah, yang berlaku ya akan dihakimi sebagai penjahat. Firman Tuhan kan berkata semacam itu. Nah, jadi saya menyampaikan jawaban berdasarkan firman Tuhan ini luar biasa. Di Perjanjian Baru kita mendapat kemudahan yang sedemikian rupa oleh karya Tuhan Yesus Kristus, tapi tetap hidup kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kesungguh-sungguhan diperlukan. Di bagian Alkitab yang lain menyebutkan bahwa hidup menyembah Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa sembarangan. Kalau sembarangan bisa kehilangan keselamatan, semacam itu. Jadi apakah nilai yang dapat kita serap? Saya mencatat dalam rangkaian yang menjadi kalimat, bunyinya begini, nilai yang dapat kita serap melalui perenungan sore hari ini. Orang yang menikah berusahalah mengejar berkat perkawinan. Masih ingat kemarin ya? Ada berkat, ada orang yang menikah tapi tidak mendapat berkat perkawinan. Selama hidupnya itu tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau menikah yang mendapat, yang diistilahkan berkat perkawinan, hidupnya diberkati. Sampai masa tuanya, sampai seumur hidupnya. Gitu. Nah, saya ulangi, orang yang menikah berusahalah mengejar berkat perkawinan. Agar hidup sejahtera dijauhkan dari ketidaktentraman. Ini nilai yang kita serap malam hari ini. Saya ulangi, orang yang menikah berusahalah mengejar berkat perkawinan agar hidup sejahtera dijauhkan dari ketidaktentraman. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sebelum kita mengakhiri doa malam kita. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, dan nanti kita akan menaikkan doa syafaat termasuk saudara kita yang dalam minggu ini masih mengirimkan nama-nama untuk didoakan, terutama mereka yang menginginkan kesembuhan dari Tuhan. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini, lalu kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami renungkan setiap hari.
sehingga hidup kami diberkati oleh anugerah Tuhan. Kami menyerahkan apa yang sudah kami serap, terutama bagi yang mengajukan pertanyaan tentang hal ini, yaitu Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta. Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan berkat buat Ibu Sri Hadi Rahayu sekeluarga besar, juga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengalami keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan dalam menjelaskan seluruh isi dari firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang terus tetap menolong kami, sehingga ya Tuhan, kami semakin memahami kunci-kunci kemenangan untuk hidup yang akan datang, kunci-kunci kemenangan dari kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami menaikkan doa syafaat kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga kami segera memperoleh pemulihan dengan lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang sudah mengalami tindakan medis maupun yang belum, yang nama-namanya dalam minggu ini masih dikirim kepada kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dan juga kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintowati Endah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Untuk saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan juga saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri. Kami menyerahkan Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa dan pertolongan Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur semua yang kami kerjakan. Mohon Tuhan yang menolong untuk dapat kami sempurnakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Dan kami mengucap syukur setiap hari, baik pagi maupun malam, kami dapat merenungkan firman Tuhan, kami menerima Tuhan hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan iman kami diberkati, iman kami ditambahkan, diteguhkan, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengingatkan bahwa pelayanan doa melalui online ini dilaksanakan sehari 2 kali ya. Jadi jam 5 pagi dan jam 6 sore atau jam 18, semuanya waktu Indonesia bagian Barat. Berlangsung antara setengah jam sampai 40 menit sekitar itu, saudara ya. Saya undang saudara tetap setia mengikuti dan juga mendukung, bahkan juga dokumentasi kesaksian-kesaksian yang ada yang luar biasa itu, silahkan dibagikan kepada orang-orang lain. Ya, bantu kami untuk terus mendukung doa, memberikan subscribe yang belum memberikan subscribe, terima kasih. Like, komen, dan share, bagikan kepada orang-orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Demikian, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.